Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal Dangerous Good, tugas bedah jurnal, metode, dan data-data yang berkaitan dengan Dangerous Good. Di sini yang pertama ada vessel route optimizing to avoid risk of collision between carrier of dangerous good and passenger vessels. Metode ini didasarkan pada perkiraan risiko tabrakan antara kapal tanker, kimia, dan kapal penumpang. Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan 3 model. Yang pertama yaitu menentukan jarak kapal yang lewat di area yang dipilih berdasarkan data ICE. Yang kedua adalah model stokastik dari penilaian keselamatan navigasi yang menyediakan data statistik tentang peluang tubrukan antara 2 jenis kapal yang dipilih. Model ketiga menentukan konsekuensi tabrakan antara kapal penumpang dan kapal tanker kimia. Studi ini mendefinisikan ruang keparameter mempengaruhi fungsi tujuan optimasi rute kapal dan pentingnya mereka dalam masalah optimasi. Lalu yang kedua di sini adalah vessel route optimization to avoid risk of collision between carriers of dangerous goods and passenger vessel. Percobaan simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah insiden dan kecelakaan detail yang memungkinkan klasifikasi persimpangan ditunjuk pada tabel di samping ini, tabel 1. Lalu di sini ada an algorithm selection and method optimizing the route of dangerous goods in maritime transportation. Langkah selanjutnya setelah membuat model matematika yang tugasnya adalah mendefinisikan dan menghitung nilai faktor yang mempengaruhi optimalisasi rute kapal membawa kargo berbahaya adalah membuat algoritma aplikasi komputer untuk memverifikasi yang diperoleh hasil. Contoh dari algoritma ini tunjuk pada gambar 4. Setelah membagi rute menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, algoritma menentukan prosedur untuk masing-masing segmen berdasarkan jawaban atas pertanyaan. Setelah membuat data baru, algoritma memeriksa apakah mobil yang dibawa oleh kapal adalah tipe kargo DG. Jika jawabannya negatif, blok perhitungan membeli kriteria ekonomi dan operasi berakhir. Jika kapal membawa barang berbahaya, algoritma memeriksa apakah kapal sudah berada di pelabuhan tujuannya. Ini gambar yang dimaksud, gambar 4. Lalu setelah itu di sini ada safety management and analysis of container carrying dangerous goods by sea. Ada 2 cara untuk menumpuk barang berbahaya. Yang pertama adalah padat harus ditempatkan di atas cairan dan muatan ringan harus ditempatkan di atas kargo berat. Dan lainnya adalah untuk menghindari akumulasi acak atau kemasan barang berbahaya akan rusak dan akan tumpah. Metode untuk memeriksa manifest kapal kontainer MSKU 4384-888 dimuat di MV Maxwell Delano di pelayaran 1210 diduga membawa barang berbahaya yang tidak diumumkan pada Mei 2012. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, inspektur menemukan bahwa kalsium klorida kelas 5.1 N 2880 dalam peti kemas dinyatakan sebagai barang umum oleh pengirim. Di sini ada risk analysis, metode penilaian risiko adalah analisis risiko. Saat ini, definisi risiko tidak terlalu seragam karena target yang berbeda. Secara umum ada 2 pertimbangan untuk risiko. Pertama, risiko dapat dilihat sebagai probabilitas kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak tepat dalam sistem. Kedua, risiko dapat digambarkan sebagai produk antara konsekuensi dari insiden, kemungkinan terjadi insiden. Dengan demikian, rumus dapat dihitung tingkat risiko sama dengan probabilitas risiko kali konsekuensi. Dalam banyak kasus, itu adalah lebih dapat menggunakan derajat risiko karena tidak hanya mencakup probabilitas risiko, tapi juga mencerminkan konsekuensi berbahaya. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.